Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Mahfil Chandra bisa menjumpai Anda dalam program NTV Interviews. Pemirsa, kalau kita bicara tentang pelayanan pendidikan merupakan unsur terpenting dalam membangun generasi emas ataupun generasi pilihan. Itulah sebabnya pemerintah dan juga DPRD kian gencarnya menciptakan program-program guna menciptakan pelayanan pendidikan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Namun dengan berkembangnya zaman muncul satu permasalahan yang cukup signifikan yang perlu kita fokuskan. Satu pertanyaan, akankah pelayanan pendidikan dapat diakses bagi sebuah kalangan masyarakat? Tak terkecuali bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga prasejahtera. Ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga DPRD. Untuk itu kami akan mengangkat permasalahan kali ini dalam NTV Interviews dengan tema yaitu pemerintah memprioritaskan kesejahteraan untuk siswa prasejahtera. Dalam membahas hal tersebut, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh perwakilan DPRD Kota Surabaya, Komisi D, ada Bapak William Wirakusuma. Apa kabar Pak William? Baik. Senang sekali kita bisa ketemu lagi Pak. Habis rapat nih Pak. Wah iya sih, muter terus. Baik Pak, kita langsung aja. Mungkin pertanyaan pembuka Pak, kalau kita melihat memang pelayanan pendidikan sangat penting Pak untuk membangun generasi emas. Sejauh ini mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana perkembangan pelayanan pendidikan di Kota Surabaya Pak. Ya di Surabaya yang pasti kita sekolah dasar negeri itu sudah sangat banyak Mas. Jadi kemudian yang untuk SMP itu kita sudah punya 63, yang SD sudah hampir semua kelurahan ada, hampir 120-an, sedangkan kita punya 153 kelurahan gitu ya. Jadi semua sudah kita cek, juga kita minta untuk kondisinya, sarprasnya sudah diperbaiki semua. Kemudian kalau masih ada yang kurang ini dalam proses untuk perbaikan. Dan kita juga minta supaya kualitas pendidikannya disamakan. Jadi semua sekolah negeri di Kota Surabaya kualitasnya harus sama, baik kualitas pendidikannya maupun kualitas dari sarana prasarananya. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak ada lagi favorit-favoritan, Mas. Jadi tidak cuma satu, dua sekolah aja yang dituju. Jadi dimanapun warga Surabaya bersekolah mendapatkan kualitas yang sama. Tapi Bapak kalau memang kualitas sudah dimajukan, sudah diusahakan sebaik mungkin. Tapi kita tahu bahwa memang masyarakat ini punya strata yang beda-beda. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu dan lain-lain. Apa kira-kira upaya pemerintah untuk bisa menciptakan akses pendidikan yang berkeadilan tentunya, khususnya bagi keluarga yang berasal dari keluarga prasejahtera? Ya, jadi kita di dalam pendaftaran itu kan ada 4 jalur Mas. Untuk yang keluarga prasejahtera ini punya satu jalur sendiri khusus. Oh, ada satu khusus Satu Pak, khusus dibuka pertama kali adalah namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi. Ya, jalur afirmasi, maka mereka bisa mendaftar ke sekolah yang paling dekat dengan alamat KK. Setelah itu kami kan sudah punya data keluarga prasejahtera yang ada di Kota Surabaya, semua sudah terdata semua. Tinggal di cross check, mereka tinggal mendaftar saja. Jadi sekiranya itu cuma seperti daftar ulang lah sebenarnya. Jadi mereka harus mendaftar lagi, tapi syaratnya adalah dekat dengan alamat kakaknya, gitu ya. Jadi untuk SD sudah ada prioritas juga. Misalnya ini mereka tidak diterima di jalur afirmasi, mereka masih bisa juga daftar di jalur domisili. Kemudian kalau tidak diterima lagi masih ada jalur prestasi juga. Jadi mereka punya 3 kali kesempatan sebenarnya. Jadi memang khusus untuk keluarga prasejahtera mereka diberikan kesempatan lebih banyak daripada yang lainnya. Tapi memang yang diprioritaskan memang jalur afirmasi yang pertama. Ya, betul. Bagaimana jika masyarakat kalau memang harus diikuti prosedur jalur afirmasi, namun mereka tidak setuju? Apa ada perlawanan di lapangan mungkin gimana? Ya kebanyakan mereka milih sekolah Mas, ini yang susah. Yang favorit mungkin. Betul, antara yang favorit atau menganggap sekolah satu kurang bagus gitu ya. Atau juga ada lagi masalah adalah soal administrasi biasanya. Banyak sekali warga masyarakat, bukan menyalahkan warga masyarakat juga, yang nyenteng menganggap ringan soal masalah-masalah administrasi. Halah cuma hanya administrasi saja. Seperti gitu. apa Pak kalau permasalahan Contoh, administrasi? kalau mereka pindah rumah nggak lapor. Ya, jadi alamat kakaknya tidak berubah. Sehingga waktu daftarnya kan sistemnya adalah pendaftaran mengikuti alamat kartu keluarga. Oke. Ketika mereka pertama awalnya tinggal di Rungkut misalnya, kemudian karena pekerjaan atau apa mereka pindah ke Benowo, dan administrasi ini tidak dirubah, maka nanti
waktu mereka mendaftar ya keterimanya di sekolah di dekatnya Rungkut karena alamat kartu keluarga ada di Rungkut. Lah permasalahannya di situ biasanya. Sehingga waktu diterima di Rungkut minta pindah ke Benowo ini kan juga akhirnya akan memakan kuota yang di sekolah yang lainnya juga. Padahal kita sudah ada hitungannya semua kan. Jadi dari afirmasi kita punya data bahwa keluarga prasejahtera di wilayah ini ada berapa anak, kemudian kuota di sekolah itu sudah disiapkan untuk mereka. Sesuai dengan data yang kita punya, sesuai dengan alamat kartu keluarga. Apakah program ini sudah disosialisasikan untuk masyarakat luas? Sudah disosialisasikan sejak awal juga. Karena ada aturan pindah KK itu 1 tahun sebelumnya. Dan itu di sekolah SD-nya juga sudah disosialisasikan. Di masyarakat melalui KS juga sudah disosialisasikan, tetapi memang masih ada aja oknum 1-2 orang yang menganggap enteng tentang administrasi. Bapak, kalau kita lihat memang ada namanya program ataupun namanya pencegahan ataupun solusi dalam menciptakan pelayanan publik yang tentunya terstruktur dan berintegritas. Kalau kita bicara gitu pasti akan ada dananya. Nah ini sejauh ini bagaimana Pak sistem pendanaan yang dilakukan? Untuk pemerintah Kota Surabaya APBD kita aman Mas. Jadi untuk anggaran pendidikan, untuk anggaran fungsi pendidikan itu sudah 22% dari APBD. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi untuk anggaran benar-benar aman sih. Jadi dari 12,1 triliun, 22% sudah sekitar 2 triliun lebih kan. Jadi itu aman. Pak William, kalau 22% tadi sudah dianggarkan seperti itu, mungkin bisa digambarkan atau dijelaskan untuk kemana aja gitu Pak? Ya, jadi ada pembangunan sekolah-sekolah. Jadi untuk rehabilitasi sekolah, kemudian ada BOS, bantuan operasional sekolah, itu buat sekolah-sekolah swasta. Ada BOPDA juga, kemudian beasiswa. Kita punya banyak beasiswa juga. Kemudian sekolah, operasional sekolah negeri. Itu kan juga kita tanggung semua siswa yang sekolah di sekolah negeri itu kan gratis Mas. Nggak bayar di SD dan SMP, nggak bayar sama sekali. Kemudian mereka yang jalur afirmasi, mereka yang nggak punya atau masuk keluarga prasejahtera tadi ditambahin lagi dapat seragam gratis juga. Jadi seragamnya nggak bayar. Jadi anggarannya di situ semua. Selain itu ada juga untuk anggaran beasiswa tingkat SMA dan tingkat kuliah. Kalau tadi dengan paparan Pak William, banyak juga Pak ya item-item memang ditanggung oleh pihak pemerintah. 22% kita melihat bahwa memang sekolah negeri tidak banyak Pak. Apa mencukupi sejauh ini? Jadi kuota kita kalau Kota Surabaya di negeri itu sekitar 18.000. Gitu ya. 18.000 kursi. Kemudian untuk total semua, itu untuk tingkat SMP ya Mas. Total semua dengan swasta, kalau kita total ada 34.000 bangku sekolah. Sedangkan lulusan SD negeri dan SD swasta, total semua cuma 33.000. Jadi harusnya cukup bangkunya. Baik Bapak, program dijalankan tentunya dengan harapan tepat sasaran. Nah, sejauh ini apa indikator dari pemerintah juga DPRD bahwa memang program tersebut tepat sasaran? Tapi jangan jawab dulu Pak, kami akan kembali untuk membahasnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah di NTV Interviews. Baik pemirsa, kembali bersama kami di NTV Interviews dengan tema pemerintahan memprioritaskan kesejahteraan untuk siswa prasejahtera dengan narasumber Bapak William Wirakusuma, Komisi D DPRD Kota Surabaya. Bapak, kita lanjutkan kembali. Tadi kalau saya tanyakan, tentunya dengan adanya program berharap tepat sasaran ya, agar tidak bisa fokus dan masalah bisa selesai. Sejauh ini program dinilai tepat sasaran, Bapak? Ya, sampai selama ini Mas sudah bagus tepat sasaran semua ya. Apa indikator Pak tepat sasaran? Indikator yang pertama adalah indeks IPM, indeks pembangunan manusia kita Surabaya naik. Semakin lebih baik lagi dan masih tertinggi di Jawa Timur. Surabaya. Surabaya. Kemudian angka putus sekolah juga sudah berkurang. Dan ekonomi juga bisa berjalan dengan baik juga Mas. Gitu ya. Jadi indeks yang pasti adalah indikator utama adalah indeks pembangunan manusia dan angka putus sekolah tadi. Bapak,
masih ada keluarga prasejahtera di luar sana yang tentunya mengeluhkan akan sulitnya mengakses bantuan pendidikan. Bagaimana DPRD menyikapi hal ini, Bapak? Jadi kita sering kali di masyarakat kalau turun pada waktu reses atau pada waktu turun berjumpa masyarakat, kita juga melakukan edukasi, Mas. Karena mereka tidak bisa mengaksesnya itu karena tidak mengerti soal sistem yang ada. Gitu ya. Jadi contohnya tadi yang paling gampang lah, alamat domisili dan alamat kakak tidak sama. Ini jadi akses pendidikan juga akan terputus. Ya karena ya tadi yang saya sampaikan, rumahnya di Rungkut tetapi tinggalnya di Benowo. Pemerintah mau memberikan bantuan juga carinya kan di Rungkut tahunnya. Alamatnya kan di situ. Karena dia tidak lapor jadi bantuannya juga tidak bakal sampai ke warga karena dia domisilinya pindah dan tidak lapor. Itu kasusnya banyak? Banyak sekali. Oh, banyak. Okay. Banyak. Dan setelah itu baru mereka kalau tidak terima baru lapor. Tidak terima bantuan baru lapor. Ini kita yang akan menjadi kesulitan bagaimana memperbaiki sistem administrasinya lagi gitu. Jadi mending kan lebih baik dari awal sistem administrasinya diperbaiki semua sehingga jadi kalau ada masalah-masalah ini lebih gampang ditangani. Oke, baik Pak William. Kita kembali di permasalahan keluarga yang prasejahtera. Apa ya langkah DPRD yang tentunya lebih preventif memastikan tidak ada anak yang putus sekolah alasan ekonomi nih Pak? Ya. Yang pertama pasti kita minta ke Dinas Pendidikan sudah memprioritaskan keluarga prasejahtera. Jalur afirmasi didahulukan. Jangan sampai ada yang ketinggalan karena bangunnya kan cukup, Mas. Yang kedua, data harus cross check dengan Dinas Sosial. Bersinergi juga dengan Dinas Sosial. Jadi mereka sudah link antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sudah nge-link datanya keluarga prasejahteranya berapa, di mana, by name, by address sudah nge-link semua itu secara sistem sudah oke. Cuma permasalahannya tadi adalah pemerintah juga harus turun ke bawah untuk memberikan edukasi bahwa hal administrasi ini hal yang penting juga. Gitu. Edukasi jadi, tadi Pak ya. Edukasinya harus sosialisasinya harus digencarkan lagi. Bahkan kalau saya sendiri sudah mengusulkan sebenarnya untuk mempermudah SPMB, sebenarnya sekolah dasar negeri kan sudah punya data murid yang prasejahtera. Tinggal langsung itu dioper ke sekolah negeri terdekatnya dia. Jadi yang daftar ini sekolahnya. Sekolah negerinya itu tanya ke sekolah dasar di sekitarnya, keluarga prasejahteranya itu siapa aja muridnya, langsung bisa otomatis masuk. Tinggal ditanyakan, siswanya mau nggak sekolah di situ? Kalau nggak mau ya silahkan cari sekolah sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam di kota Surabaya ada peraturan juga bahwa sekolah swasta itu memiliki kewajiban untuk menyediakan kuota 5% dari bangunnya jika mereka menerima Bobda dan bantuan BOS dan Bobda. Jadi kalau mereka menerima BOS dan Bobda dari pemerintah kota Surabaya, sekolah swasta wajib memberikan 5% dari kuotanya untuk warga pramiskin. Dengan fasilitas sama dengan sekolah negeri, yaitu gratis dan dapat seragam gratis. Dengan adanya tadi yang Bapak bilang ada sekolah negeri, sekolah swasta, ada bantuan untuk negeri, bagaimana kedudukan sekolah swasta dengan keberadaan kebijakan ini Pak? Ada pengaruh atau tidak nih Pak? Ya, ini kebijakan ini kita pikir supaya mereka tidak kosong bangkunya lari ke SMP negeri semua, gitu ya. Jadi bisa dibagi. Jadi tidak semua warga prasejahtera harus masuk sekolah negeri, tetapi di swasta pun juga ada 5%. 5%. Ya, jadi mereka bisa juga masuk di swasta. Dengan biaya yang mungkin disesuaikan gitu. Nah, biayanya biaya pemerintah. Biaya pemerintah maksudnya ya, atau sekolahnya tadi kan sudah dapat Bobda dan BOS. Jadi anaknya di sekolah itu langsung sudah gratis. Karena sudah dibiayai dalam tanda petik melalui Bobda dan BOS tadi. Sejauh ini Pak, bagaimana Pak? Kita tahu memang keluarga prasejahtera memang sangat terbatas ya kemampuannya. Kita tahu bahwa memang setiap siswa punya kebutuhan selain layanan pendidikan seperti buku, seragam, dan lain-lain. Apakah ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Kalau yang untuk sekolah negeri, mereka yang untuk prasejahtera sudah pasti gratis ya. Semua gratis. Semua gratis, masuk sekolah negeri juga gratis. Dan yang masuk ke sekolah swasta, asal dia diterimanya dengan melalui jalur afirmasi tadi, itu juga gratis. Semua ditanggung pemerintah kota Surabaya.
Bapak dengan kemudahan yang sudah Bapak paparkan atau positifnya ya program-program ini tentunya akan terbantu sekali masyarakat yang prasejahtera. Hal ini tentunya akan menciptakan keinginan ya masyarakat, apa tidak membludak jumlah angka masyarakat yang prasejahtera untuk mendapatkan layanan tersebut? Enggak membludak karena kami kan sudah kunci datanya, kami kan sudah punya datanya di bawah. Jadi data itu sudah diverifikasi oleh dinas sosial. Apakah memang benar-benar prasejahtera gitu ya. Dan jadi bisa diverifikasi sesuai dengan datanya. Itu nanti di cross check ke pemerintah dinas pendidikan. Jadi tidak bakal bludak sih. Jadi datanya sudah kita pegang angka real. Cuma kadang-kadang ya mereka yang merasa kurang itu ya mesti ada aja. Ada saja pasti ya ada gitu. aja. Tapi bisa mengajukan ke dinas sosial, nanti kita akan verifikasi lagi, verifikasi faktual di lapangan. Itu ada poin-poin yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi ada 99 poin, misalnya tidak punya mobil, penghasilannya ada batasnya berapa, itu ada poin-poinnya juga. Jika ke depan ini Pak, dengan menariknya program ini 2027 dan seterusnya, ada penambahan, kita tidak berharap, tapi kalau ada penambahan, apakah sudah dipikirkan oleh DPRD dan juga pemerintah nih Pak? Iya, kalau ada penambahan berarti program-program pemerintah yang lainnya berarti gagal. Karena berarti kan angka kemiskinan bertambah. Oke, Betul. saling berpengaruh berarti. Berpengaruh semua. Jadi kalau keluarga prasejahtera nambah, berarti keluar program-program untuk kayak padat karya, program-program pemerintah lain tidak jalan berarti. Oh gitu. Gitu. Harapan kita malah ke depan keluarga prasejahteranya lebih menurun. Karena program pemerintah untuk mereka keluarga prasejahtera sudah sangat banyak sekali. Oh ya, tadi Pak kita kembali ke masalah pendanaan tadi Bapak ya, memang 22% sudah disediakan dan lain-lain. Kita tidak berharap tentunya ada penyelewengan dan lain, tapi juga sistem harus berjalan, sistem pengawasan. Apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau DPRD di sini agar fungsi penganggaran bisa berjalan semestinya? Jadi kita di Komisi D selalu rutin manggil dinas-dinas untuk tahu progresnya penyerapan anggarannya bagaimana, paling tidak 3 bulan sekali, supaya tahu bagaimana penyerapannya, sesuai ketepatan anggarannya juga. Dan di lain pihak kami semua anggota Komisi D dan dari fraksi PSI juga sering turun ke bawah, mendengarkan masyarakat keluhannya apakah tepat sasaran atau enggak. Nanti pada waktu seperti saat ini adalah ada evaluasi, itu nanti akan kita sampaikan lagi juga. Jadi kita awasi benar-benar. Dalam proses pengawasan, pihak-pihak yang bersinergi atau untuk bisa diharapkan membantu dalam proses pengawasan siapa aja Pak? Ya lebih banyak juga masyarakat juga bisa tuh. Bisa kontak kita juga supaya kita bisa cek gitu ya. Bapak, kita jeda dulu Pak, kita akan kembali Pak, ini sangat menarik sekali dialognya ini Pak. Dan saudara jangan kemana-mana karena setelah pariwara berikut ini kami akan segera kembali, tetaplah di NTV Interviews. Baik pemirsa, hadir bersama kami di NTV Interviews dengan narasumber kita Bapak William. Bapak, kita lanjutkan kembali Pak. Dengan tadi yang Bapak sudah terangkan dengan jelas ya, sistemnya berjalan dengan lancar, dananya juga sudah disediakan, dan juga ada sinergitas ya dengan pihak-pihak lain dari pengawasan dan lain-lain. Sejauh ini pada komplain Pak yang terjadi di lapangan, mungkin sesuatu yang berjalan tidak semestinya. Masih lumayan banyak komplain gitu ya, gitu. karena Apa saja Pak itu? kebanyakan warga masyarakat tidak bisa mengikuti sistem yang ada, masih belum menyesuaikan sistem yang ada gitu ya. Jadi masih, contoh SPMP itu ada pilihan 1 dan 2, keterimanya di pilihan 2. Oh gitu. Nah, kalau masih begitu, protes minta pilihan 1 yang nggak bisa tuh Mas. Karena dia suruh milih 2 kan, sudah terima salah 1 ya sudah yang terima itu. Alasannya pilih yang 2 itu apa Pak? Pinginnya kepilihan yang 1 karena ada yang lebih bagus lah, lebih bagus, atau lebih dekat dari rumah, atau alasannya pasti ada semua. Jadi sistem yang ada ini harus benar-benar dipahami masyarakat juga. Kalau sudah ada 2 pilihan, keterima salah 1 ya oke dong gitu ya. Kecuali kalau dia keberatan ya pilihan 1 dan 2 disamakan aja, berarti dia cuma pilih 1 tempat. Oke. Tapi nanti resikonya nanti kalau nggak terima juga bakal protes lagi. Putus lagi. Ya. PR Itu lagi. ada seperti itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan karena masalah administrasi, mereka belum lapor pindah, diterimanya di dekat alamat kakak yang ada, minta pindah
lagi dekat domisili ini juga nggak mungkin kan. Jadi sebenarnya sistemnya sudah oke, cuma pengertian untuk masyarakat ini loh sistem ini harus diikuti gitu. Oke. Ini yang harus dikerjakan gitu pemerintah khususnya dari dinas pendidikan dan kelurahan kecamatan. Oke. Tadi Pak William bilang bahwa mungkin fungsi pengawasan juga masyarakat bisa berpartisipasi. Mekanisme seperti apa yang mungkin disediakan buat masyarakat jika melaporkan apabila ada siswa prasejahtera yang belum mendapatkan pelayanan tersebut? Yang pertama siswa di dinas pendidikan sudah ada helpdesk selama SPNB ini, itu ada kayak info, ada stand info gitu, ada helpdesk bisa lapor ke sana. Gitu kalau misalnya masih kurang puas dengan laporan ke sana bisa kita ke Komisi D Kota Surabaya. Tetapi kita juga bisa ingatkan warga masyarakat juga melapor asal mereka sesuai dengan sistem yang ada gitu ya. Jangan karena mau menyalahi sistem minta rekomendasi gitu-gitu kan masih ada. Jadi itu tidak bisa. Itu tidak bisa diberi. Oke, baik. Pak, sejauh ini dalam menjalankan program ini apa tantangan terbesar Bapak? Tantangan terbesar kami adalah memberikan edukasi ke masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa semua sekolah di Kota Surabaya kualitasnya sama. Itu yang agak berat. Ya, karena memang dari dulu sudah terpatri di banyak benak masyarakat bahwa sekolah ini bagus, sekolah itu bagus. Ya sekolah sana kurang bagus. Ini kita sudah upayakan supaya sama-sama semua itu masih harus beri pengertian yang agak berat sih. Berat. Oke. Pak, tadi Bapak mengatakan memang banyak sekali permasalahan yang tentu menjadi PR gitu bagi pihak pemerintah dan juga DPRD. Selain tadi yang komplain dan lain-lain sosial tapi sudah diberikan. Selain masalah-masalah tersebut, masalah apa ya yang masih menjadi PR bagi pemerintah? Salah satu PR-nya adalah transportasi umum sebenarnya, Mas. Jadi kita yang masih temui kemarin masih banyak anak SMP yang naik sepeda motor, akhirnya kita beri larangannya. Meskipun sebenarnya sudah dilarang melalui undang-undang, sehingga harus ada surat edaran larangan naik sepeda motor misalnya. Jadi kita harus punya solusi kalau mereka tidak naik sepeda motor sendiri, harus ada solusinya dong. Apakah itu bus sekolah atau transportasi umum, itu yang harus dijalankan lagi pemerintah Kota Surabaya. Sejauh ini imbauan atau bagaimana? Apakah sudah ada peraturan atau bagaimana Pak untuk menjalankan hal tersebut? Ya kalau sudah ada surat edarannya, jadi kalau SMP tidak boleh bawa sepeda motor sendiri. Di antar orang tua atau naik sepeda atau naik transportasi umum itu sudah ada. Di sisi lain, Dinas Perhubungan juga sudah memperbaiki layanan transportasi umumnya. Wirawiri juga sudah mulai banyak. Kemudian Surabaya Bus juga untuk pelajar juga murah, 2.500, diskon 50%. Kemudian ada juga bus sekolah. Bus sekolah di beberapa kecamatan nanti akan ada bus sekolah. Anak bisa ke kantor kecamatan kemudian akan diantar ke sekolah. Nah, ini kalau Bapak bilang transportasi ini bagaimana Pak di lapangan? Apakah mencukupi transportasi yang ada? Kalau saya bilang masih kurang banget ya. Masih kurang. Masih kurang banget. Karena kita cuma punya bus jalur Surabaya Bus cuma ada 4, R1 sampai R4. Sebenarnya ke Surabaya itu butuh paling tidak 11 rute. Oh, 11 rute. Ya. Oke. Kemudian Wirawiri kita baru punya sekitar 15 rute. Kita harusnya sekitar 70 rute. Jadi masih jauh. Masih jauh. Ya. Bapak mengatakan bahwa memang untuk di Jawa Timur Surabaya merupakan urutan pertama ya. Nah, apa indikator atau apa yang melatar belakangi sehingga Surabaya kok bisa berhasil? Bisa punya angka yang cukup tinggi dibanding kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, yang pasti APBD Surabaya besar, Mas. Nah, itu sudah kunci awal ya. Jadi karena APBD kita yang besar, jadi kita bisa alokasikan untuk anggaran pendidikan juga besar. Kemudian banyak juga perusahaan di Kota Surabaya, jadi bisa memberikan beasiswa juga buat anak-anak. Kemudian kualitas pendidikan juga kita jaga juga. Bapak tadi mengatakan memberikan fasilitas beasiswa. Betul. Apa syarat-syarat khusus yang tentunya bisa diberikan atau siswa dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan beasiswa? Apa syarat-syaratnya seperti ada mungkin? Ketentuan seperti itu? Itu kita kerjasama dengan kampusnya. Kampus kan yang bersinggungan langsung dengan mahasiswa, yang tahu kondisi realnya bagaimana. Apakah dia bayar uang UKT-nya selalu terlambat atau minta dicicil gitu ya. Jadi nanti kerjasamanya adalah dengan kampusnya.
dana untuk beasiswa ini sudah termasuk 22% tadi atau gimana? Sudah termasuk. Sudah termasuk. Jadi kita sediakan 194 miliar untuk beasiswa 23.000 mahasiswa. Oke. Bapak, apa target pemerintah ataupun DPRD di sini ke depan agar anak-anak yang tertinggal pendidikannya atas keterbatasan ekonomi bisa berkurang? Ya, itu yang pertama kita berusaha mengurangi kosnya dia untuk sekolah. Untuk bayar sekolah sudah gratis, untuk biaya buku dan seragam sudah gratis. Kemudian yang masih menjadi PR Kota Surabaya untuk kos transportasi, biaya transportasinya masih agak mahal Surabaya. Apalagi waktu bensin naik, itu mulai terasa, gitu ya. Kecuali mereka yang naik motor masih bisa lah pakai pertalite gitu. Jadi dengan mengurangi biaya hidup dari sektor pendidikan itu bisa membantu mereka untuk keluar dari status prasejahtera. Baik Bapak, mungkin terakhir berikan pesan-pesan buat masyarakat Kota Surabaya terkait permasalahan ini Pak. Ya, pada warga Surabaya jangan khawatir, pemerintah Surabaya selalu akan berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk warganya. Cuma juga harus ikuti sistem yang ada yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kota Surabaya, baik terutama untuk sistem penerimaan murid baru, itu sudah ada sistem yang sudah fix, sudah rigid, sudah baku dan sangat baik. Itu harap diikuti. Baik. Dan jangan meremehkan masalah-masalah administrasi, supaya tidak bikin bingung ya. Bingung membuat susah nanti baik bantuan pendidikan, masuk sekolah maupun bantuan yang lain. Baik. Terima kasih Pak William atas kedatangan dan informasinya, semoga menjadi jelas dan tentunya kontribusi pemerintah DPRD tentunya bersinergi dengan masyarakat luas akan menciptakan dunia pendidikan lebih baik lagi ke depan. Amin. Baik. Dan saudara, demikian program NTV Interviews kita kali ini. Sampai jumpa di NTV Interviews yang akan datang. Acara ini dipersembahkan oleh